Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab salam, yaitu ketika kita menyampaikan salam kepada orang lain, yang mulai membacakannya adalah hukumnya sunat, sementara yang wajib adalah orang yang mendengarnya, yaitu wajib membalas membaca salam. Kemudian ada juga hal-hal yang berhubungan membacakan salam kepada orang-orang tertentu yang mungkin termasuk tidak dianjurkan. Furu'un yusanu irsalu salam lil ghaibi wa yajamu ar-rasulu at-tabligh li annahu amanatun wa yajibu adauha. Disunatkan menyampaikan salam bagi orang yang tidak ada, mesti bagi orang yang menerima ataupun menerima titipan salam dari seseorang untuk menyampaikan kepada orang yang dititipi salam tersebut. Misalnya suatu orang tua nitip salam sama anaknya buat ustadznya, kemudian dia wajib anaknya tersebut menyampaikan kepada ustadznya bahwa ada titip salam daripada orang tuanya tersebut. Apabila anaknya tersebut ataupun orang yang tertitipi salam tersebut ada kesanggupan untuk menyampaikan kepada orang yang dititipi salam tersebut, yaitu misalnya tadi murid siap untuk menyampaikan salam kepada orang tua, kepada ustadznya yang dititipkan dari orang tuanya. Nah, apabila tidak ada ketentuan ataupun tidak ada kesanggupan, maka hukum daripada anak tersebut, misalnya saya enggan menyampaikannya, malu kalau hanya menyampaikan salam, ataupun misalnya saya tidak sanggup menyampaikannya, atau pula ausakata dia wakada insakata, begitu pula seperti dia menolak apabila orang yang dititipi salam tersebut, yaitu Rasul tersebut, mohon maaf, Rasul di sini bukan Rasulullah seperti Rocky Gerung ya, yang pernah familiar rame di masalah satu thariqah tertentu, walaupun menyatakan bahwa klarifikasinya Rasulullah di sana bukan Rasul bimana hakiki, tapi hanya bimana lugawi, itu bukan mana secara istilah. Nah, Rasul di sini adalah orang yang menerima titipan salam, orang yang terputus untuk menerima titipan salam untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, maka ketika kita menjawabnya fayaqulu alaika wa alaihissalam, maka orang yang menerima salam, titipan salam, misalnya Pak Ustadz ada salam nih dari orang tua saya, salamnya katanya untuk Pak Ustadz, maka Ustadz tersebut menjawab alaika wa alaihissalam. Kalau perempuan misalnya alaiki wa alaihi salam atau wa alaiha salam, maka jawaban yang harus diutarakan untuk Rasulnya tersebut ataupun utusannya tersebut alaika, kemudian orang yang menitipkan salamnya yaitu orang tuanya ataupun orang lain. Nah, kemudian bagaimana ketika membaca salam, ketika memasuki suatu tempat yang tidak ada penduduknya atau tidak ada pengisinya. Misalnya kita masuk ke rumah sendiri, yang tahu di rumah kita tidak ada siapa-siapa, bagaimana? Apakah kita baca salam atau tidak? Maka di sini diceritakan wa yusanu liman dakhala mahalan khalian ayyakula assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apabila seseorang mendatangi suatu rumah atau bangunan yang kosong, tidak ada pengisinya, yang tidak ada penduduknya, baik sedang ditinggalkan atau sedang misalnya keluar sebentar, tahu bahwa di dalam rumah tersebut
tidak ada. Kemudian rumahnya rumah kita, bukan rumah orang lain. Kalau masuk ke rumah orang lain tanpa izin kan tidak boleh. Misalnya kita tahu di rumah kita tidak ada siapa-siapa, bagaimana baca salam? Tidak, maka bacakan salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian wala yundabu assalamu ala qadi hajati baulin au ghaidin au jima'in au istinja'in wala ala saribin wa akilin fi famihi hukmatun. Kemudian tidak disunatkan, tidak dianjurkan membaca salam kepada orang yang sedang ada di toilet, yang sedang mencukupi melaksanakan hajatnya. BAB, buang air besar, misalnya buang air kecil sedang berak, ataupun sedang pipis misalnya, kelihatan ada orang di dalamnya, kemudian kita mau masuk nih ke dalam toilet, kita misalnya baca salam, ketuk pintu toilet, rok, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah seperti itu tidak dianjurkan, tidak perlu kita membacakan salam, cukup misalnya dipukul pintunya, trok, ada orang di dalam tidak, misalnya cukup begitu. Kalau ke toilet tidak perlu membacakan salam. Apalagi misalnya kepada orang yang sedang melaksanakan berhubungan badan. Bagaimana tahu misalnya di rumahnya sedang ada pelaksanaan, di orang di rumah tersebut sedang ada orang yang sedang melaksanakan berhubungan badan, apalagi misalnya tahu ini lagi malam pertama nih, apalagi misalnya bangunan dulu, makanya ada bahasa Arab dulu ketika di madrasah diniyah, makna daripada jidarun itu adalah bilik. Kalau bilik kan dari bambu, bilik bambu. Nah misalnya kelihatan nih orang-orang tempo dulu misalnya kalau ada yang malam pertama suka diintip misalnya, kemudian dia tahu orang yang sedang malam pertama tersebut dibacakan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu tidak dianjurkan membaca salam kepada orang yang sedang berhubungan badan. Begitu pula wala ala saribin wala akilin, tidak dianjurkan pula membaca salam bagi orang yang sedang minum dan orang yang sedang makan. Pipami lukmatun, yang posisi di mulutnya tersebut sedang ada makanan yang sedang dikunyah, mulutnya sedang penuh oleh makanan yang sedang dikunyah, kita membacakan salam, maka karena hukum menjawab salamnya misalnya hukumnya sunat bagi orang yang sedang minum, walaupun kalau tidak kondisi minum biasa-biasa hukum menjawab salam, rodus salam itu wajib, tetapi kondisi kalau sedang minum ataupun makan maka hukumnya sunat menjawab salamnya tersebut. Bagaimana? Maka akan mengganggu makan daripada orang tersebut. Paling parah misalnya orang sedang mengunyah penuh ini di sini, ketika ada yang bacakan assalamualaikum, waalaikumsalam, muncrat makanannya keluar, masih mending ketika yang keluar itu, yang tertelan itu misalnya makanan. Coba kalau minuman ketika masuk ke dalam tanpa aturan, maka akan sakit di hidung dan tidak ada obatnya. Kata orang Sunda mah kabuhulan, tidak ada obat kabuhulan sama air. Yang ada itu obat kalau kabuhulan daripada makanan, yaitu air obatnya juga. Kemudian bagaimana hukum misalnya orang yang sedang melaksanakan hajat ataupun sedang BAB ataupun pipis misalnya, ada orang yang baca salam, apakah dia sunat? Tidak menjawabnya, hukumnya adalah makruh karena sedang di tempat yang kotor, tidak layak membacakan kebaikan, tempatnya setan, maka kita diam saja. Apalagi kalau kan di kampung-kampung misalnya tahun 80, tahun 90-an katanya
masih toiletnya toilet umum bersama, tempat BAB-nya yang terapung di atas kolam yang seperti kata orang Sunda helikopter atau paciringan. Misalnya kelihatan nih ada orang yang lewat ke pinggirnya baca salam, maka orang yang melewati tempat buang BAB tersebut tidak ditekankan membaca salam. Apabila tetap membacakan salam, kita makruh menjawab, cukup dengan isyarat. Kemudian ada juga salam itu ketika bertemu dengan seseorang yang dipandang mulia, misalnya yang dianggap posisinya derajatnya lebih tinggi, suka ada penghormatan yang lain. Misalnya kita ketemu dengan guru kita, baca salam, assalamualaikum, setelah itu kemudian kita cium tangan. Nah, apakah itu diperkenankan, boleh atau tidak? Di sini masih menjelaskan dalam bab salam ada fawaidun. Wahana dharib makruhun. Kemudian dalam faidah-faidah tersebut, posisi membungkukkan punggung hukumnya adalah makruh. Waqala kasiruna haramun, bahkan berkata kebanyakan para ulama hukumnya itu haram, kebanyakan para ulama. Nah, ini kalau hanya sepenggal akan menjadikan permasalahan, karena menurut awal pembahasan wahana duri makruhun waqala kasiruna haramun, bahwa membungkukkan punggung ketika kita ketemu sama guru kita, orang yang dimuliakan oleh kita, orang yang dipandang tinggi derajatnya oleh kita, misalnya kita seperti ini membungkukkan punggung, tanda kita menghormati mereka. Maka kalau menurut pertama bahasan di sini hukumnya makruh. Kemudian kalau kebanyakan para ulama hukumnya adalah haram. Apakah itu bersandar atau tidak? Hukum yang berkata haram itu khususon in wasola ila hadir ruku. Jadi hukumnya haram. Yang dimaksud membungkukkan punggung itu hukumnya haram menurut kebanyakan para ulama apabila membungkukkan punggungnya tersebut posisinya hampir menyamai batasan ketika kita melaksanakan ruku dalam sholat, maka hukum seperti itu haram. Berbeda ketika kita menghormati kepada orang lain, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih terpandang dalam keilmuannya, ataupun guru kita, misalnya kita sebagai tanda menghormati membungkukkan kepala, kemudian tapi tidak menyamai ketika ruku seperti ketika sholat, maka itu berbeda lagi permasalahannya. Apakah benar misalnya diharamkan membungkukkan kepala? Kalau begitu bagaimana kalau mencium tangan ataupun mencium kaki? Nah, ini etika kebiasaan di satu daerah. Apabila misalnya ketika setelah pernikahan biasanya suka ada sungkeman, khususnya di daerah Jawa ya, baik Jawa Tengah ataupun Jawa Barat, di Sunda sama suka ada ritual atau tradisi sungkeman setelah akad pernikahan. Otomatis mereka kadang membungkukkan posisinya lebih rendah, kemudian ada juga sampai mencium kaki orang tuanya. Apakah hal tersebut diperkenankan atau tidak? Nah, di sini dijelaskan wa takbiluna wa rasin aw yadin aw rijlin la siyaman linawi ghaniyin li hadis man tawaddo'a li ghaniyin dahaba sosadini. Kemudian makruh juga menurut Imam Asy-Syafi'i tersebut mencium ke kepala seseorang. Misalnya, mohon maaf kalau di Jazirah, daerah kebudayaan Arab, ketika suka melihat orang-orang yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, kemudian bacaannya yang begitu enak, merdu dan kena di hati, sehingga jamaahnya yang duduk di belakang qori biasanya suka mencium
kepala daripada kori tersebut sebagai bentuk penghargaan. Menurut di sini kata Imam An-Nawawi hukumnya haram, makruh, mohon maaf, makruh. Kemudian awiyadin ataupun mencium telapak tangan, kebiasaan kita nih sama guru kita cium tangan seperti ini, ataupun kepada orang tua mencium tangan seperti ini, maka ini apa hukumnya makruh. Warijli dan kaki, mencium kaki, la siyaman linawiyadani, terutamanya bagi terhadap orang yang kaya. Kenapa? Karena orang yang tawadu terhadap orang kaya maka hilang 2/3 daripada agamanya. Bagaimana solusinya? Apakah kita tidak boleh mencium tangan orang tua kita, mencium tangan guru-guru kita, atau mencium tangan orang yang lebih tua atau menghormati kepada mereka? Kalau menurut Imam An-Nawawi makruh. Nah, kalau di sini itu ada aturan mainnya, ada tata cara tertentu dalam masalah kemakruhan tersebut apabila kainnya dari kepada orang karena kekayaannya. Nah, makanya harus dilanjutkan wa yundabu dalika linawi solain aw ilmin aw syarofin di anna Aba Ubaidah qabala yada Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi harus sampai sini ya, jangan hanya menunggah bagian atas saja, yaitu yang menceritakan hukumnya membukukan kepala makruh. Kemudian misalnya kebanyakan para ulama ada yang mengatakan haram, menurut Imam An-Nawawi makruh. Kemudian mencium kepala, mencium tangan, mencium kaki hukumnya makruh menurut Imam An-Nawawi. Itu kalau tidak ada kait tertentu. Tetapi lanjutkan di bawah, disunatkan bagi memberikan penghormatan mencium tangan bagi orang-orang terhadap orang-orang yang soleh atau orang-orang yang berilmu, ausarofin atau orang yang mulia. Kenapa? Alasannya di anna Aba Ubaidah qabala yada Umar radhiyallahu anhu, karena Abi Ubaidah mencium tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi mohon maaf, kan suka ada yang tidak suka mencium tangan ketika bertemu, berjabat tangannya seperti ini saja, ketika salaman seperti ini, karena misalnya berdasarkan hadis ini ataupun yang mengatakan menghormati karena hukumnya yang dianggap haram. Karena memang ada alasannya ketika satu hadis yang menceritakan ada seorang laki-laki anna rajulan qala ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayun hana lahu. Kata sahabat tersebut, wahai Rasulullah SAW, apabila kami bertemu dengan saudara kami, kemudian temannya, apakah dia harus membukukan kepala? Qala la, kata Rasul, jangan. Qala apa ya tajimu wa yaqilu, apakah saya harus menciumnya? Bagaimana? La, jangan. Qala payahudu biyadihi wa yusafihahu, jadi jangan mencium kepalanya, jangan mencium tangannya, maka ambil tangannya tersebut dan untuk melaksanakan musafah. Jadi menurut dohir hadis ini, jangan mencium tangan, jangan mencium kepala, jangan membungkukkan punggung, karena kata Rasulullah melarang. Tapi kan kita harus tahu awalnya ketika bertemu dengan saudaranya, ketika bertemu dengan temannya yang begitu akrab, maka tidak apa-apa, tidak terlalu melebihkan, yaitu misalnya cukup dengan mengambil berjabat tangannya secara langsung, tidak perlu mencium tangannya. Maka kalau yang di bawah beda hubungannya, yaitu ketika posisi Abu Ubaidah mencium tangan Umar radhiyallahu anhu, maka
di sana menunjukkan etika terhadap guru, maka dicontohkan oleh Abi Ubaidah dengan cara mencium tangan Sayyidina Umar. Jadi salah kalau yang melarang kepada guru mencium tangan, karena hadis yang atas yaitu memegang tangan seperti ini, maka harus dikompromikan bagi sesama, bagi teman sejawat, bagi kerabat. Tidak perlu ada sekat, cukup dengan berjabat tangan secara biasa-biasa. Tetapi ketika kepada orang yang lebih mulia dari segi keilmuan, kepada guru kita, kepada orang tua kita, maka kita diusahakan tetap mencium tangan sebagaimana Abi Ubaidah mencium tangan Sayyidina Umar. Jadi jangan sepotong, jangan cuma satu referensi hadis yang dipakai, harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain supaya tidak salah menghukumi kepada orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.